Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah ibadah dan karakter murid Kristus. Ini merupakan rangkaian topik tentang ibadah. Jadi selama kurang lebih 4 kali di dalam seri pengajaran tentang ibadah, dengan tema besar adalah membangun atau membentuk formasi spiritual rohani yang kokoh. Kalau bagian pertama di bulan Januari kita belajar tentang Alkitab sebagai dasar pembentukan formasi rohani yang kokoh. Bulan Februari ini kita belajar tentang ibadah sebagai salah satu aspek yang tidak boleh tidak harus ada di dalam kita membentuk formasi spiritual yang kokoh dalam kehidupan kita. Nah, ibadah dan karakter murid Kristus atau orang percaya mengingatkan kita kembali apa ibadah itu. Ibadah dari dasar kata yang mengartikan bahwa ibadah itu melayani, karya, buah yang kita hasilkan ketika kita hidup di dunia ini, melayani Tuhan. Dengan satu gambaran di mana ibadah itu artinya kita menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya dalam beberapa liturgi ibadah ada orang ketika ibadah menyatakan diri dengan sampai bersujud di lantai, merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mengacu pada kitab Roma pasal 12, ibadah yang sejati itu apa? Masih ingat? Tuhan bilang di dalam kitab Roma pasal 12, jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita berbicara ibadah yang sejati itu artinya apa? Kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Caranya gimana? Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Kita harus mengalami pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau mengetahui mana yang baik dan yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi 3 poin penting ketika kita mau mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yaitu kita harus mengalami apa? Pertama, pembaharuan batin. Yang kedua, kita menyerahkan dan menguasai pikiran dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita melayani Tuhan dengan segala talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah wujud cara kita untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perubahan batin kita, pikiran kita, dan juga sikap kita yang mau terus melayani Tuhan. Mengapa sekali lagi kita perlu melayani Tuhan? Mengapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Jadi Bapak Saudara, ketika kita berbicara ibadah, itu bukan sekedar kita duduk diam datang ke rumah ibadah, ke gereja. Bukan kita sekedar pergi ke rumah-rumah beribadah, tetapi hidup kita sepenuhnya, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan. Itulah ibadah. Ya, jadi ibadah itu berarti ibadah formal dalam bentuk komunitas orang Kristen, dan saya boleh katakan ibadah non formal di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anak Adri di kuliah itu merupakan ibadah. Ketika kita belajar dengan baik, mengerjakan bagian-bagian kita dengan baik, itu merupakan ibadah. Ya, saya terharu ketika Adri pulang dari
Dari mana? PKL itu ya. PKL kan apa namanya itu? Oh, magang ya? Magang bukan manggung ya, magang ya. Magang di Palembang. Orang tua rohaninya orang tua apa namanya itu? Hah? Orang tua apa itu namanya itu? Orang tua di sana ya, di mana mereka tinggal, sampai telepon ya. Bahkan saya sampai kaget. Beliau bilang, "Pak, titip anak kami ya." Di sini dia anak kami, setelah dia ke sana jadi anak bapak, terus kami jadi di mana-mana jadi anak ya. Saya sangat terharu ya, di mana orang merasa kita sebagai anaknya. Artinya dalam satu bagian ada nilai hidup kita, ada karakter hidup kita yang kemudian disenangi oleh orang ya. Dan bagi saya sebagai hamba Tuhan, ini merupakan wujud dari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau berbau harum artinya apa? Orang mau cium, betul ya? Bau harum, kita semua bau, betul ya? Tergantung baunya apa gitu ya. Apakah bau harum atau bau gitu ya. Kemarin di atas ada perangkap tikus, kena tikusnya. Tadi saya naik, ada baunya, bau busuk. Nggak ada orang yang betah dekat dengan sesuatu yang berbau busuk. Nggak ada yang betah ya. Ada mungkin yang dibetah-betahin lah ya, berusaha ya. Inilah hidup kita yang ketika kita berkata sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan ya. Nah, mengapa sekali lagi kita harus melayani Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan? Tapi jangan keliru ya, jangan kemudian karena saya bilang bagian dalam kehidupan kita di luar itu adalah ibadah, berarti kita nggak perlu berkumpul lagi, nggak perlu lagi ke gereja. Itu salah, karena Tuhan sendiri memerintahkan ya, setiap orang percaya mereka harus berkumpul, bersekutu bersama-sama. Untuk apa? Untuk mengenang karya keselamatan yang Kristus telah lakukan, kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi penting datang beribadah bersama saudara seiman dan pergi melayani Tuhan di dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Nah, mengapa kita harus melayani Tuhan, harus menyatakan ibadah kita kepada Tuhan? Karena ini merupakan hakikat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa hakikat kehidupan orang Kristen? Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23 bilang apa? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Hakikat kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang telah dibeli oleh Allah. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus. Jadi kita nggak bisa pungkir hidup kita ini bukan punya kita, tetapi punya siapa? Punya Tuhan. Maka kita wajib melayani Tuhan, wajib beribadah kepada Tuhan. Itulah hakikat, kita nggak bisa pungkiri. Bagi setiap kita yang sudah mengaku bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kalau kita sudah dibeli oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal, maka hidup kita ini punya siapa? Bukan punya kita lagi. Ditegaskan di dalam 1 Korintus pasal 7 23, 1 Petrus 1 ayat 18-19, dia bilang apa di sana? Kita baca bersama sekali lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi di sini katakan sebab kamu tahu. Ini Petrus mengingatkan jemaat pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, kita sekarang tahu enggak bahwa hidup kita sudah ditebus dengan barang yang bukan dengan barang yang fana? Tahu enggak kita? Halo? Ini sangat penting. Banyak orang yang sekarang hidup
mengaku orang Kristen, percaya Yesus, tapi dia nggak tahu kalau hidupnya sudah dibeli dan itu sudah lunas dibayar. Itu nggak kredit, nggak, lunas dibayar. Tuhan menebus kita dari apa? Dari cara hidup kita yang sia-sia, dari kehidupan keberdosaan kita. Di sanalah, dari situlah Tuhan menebus kita, yang ujungnya kita tahu menuju kepada kebinasaan. Tapi kemudian karena kita sudah ditebus, dibayar lunas, maka kita beroleh kehidupan yang kekal. Nah, di sini dibilang ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Darah apa? Darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Saudara, inilah hakikat kehidupan orang Kristen. Hidup kita bukan milik kita lagi. Maka kalau hidup kita bukan milik kita, maka memang sepatutnya lah kita melayani, beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah dan karakter murid Kristus atau orang Kristen itu tidak dapat dipisahkan, Bapak Saudara. Nggak bisa dipisahkan. Orang Kristen yang mengaku murid Kristus sebagai orang yang percaya Yesus adalah orang yang beribadah, melayani Kristus Yesus Tuhan. Dan orang Kristen mewujudkan imannya melalui ibadah. Jadi Bapak Saudara, ibadah ini menjadi wadah bagi kita sebagai orang Kristen untuk membentuk karakter kita menjadi seperti karakter firman Tuhan, karakter Kristus. Jadi sekali lagi, ibadah dan karakter orang Kristen itu tidak bisa dipisahkan. Dua bagian penting ini, ya. Orang Kristen adalah orang yang beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dan orang Kristen mewujudkan imannya, iman kepada Yesus Kristus itu nggak bisa dilihat. Orang hanya bisa mengetahui dan bisa melihat iman kita ketika kita beribadah. Baik ketika kita datang bersekutu, beribadah bersama saudara-saudara seiman dalam ibadah formal yang saya katakan tadi, dan juga ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita berdasarkan ketetapan firman Tuhan. Di sanalah orang mengenal dan boleh tahu iman kita kepada Kristus Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, ibadah ini menjadi wadah bagi kita sebagai orang Kristen untuk membentuk karakter kita. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 tadi, makanya firman Tuhan menegur orang-orang Israel pada waktu itu. Firman berkata apa? Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan apa? Bibirnya, padahal hatinya menjauh dari Tuhan. Dan ibadahnya kepada Tuhan hanya apa? Perintah manusia yang dihafalkan. Mereka bilang beribadah, datang kepada Tuhan, mulut bibirnya memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Bapak Saudara, dalam bagian ini kita diingatkan, kita sebagai orang Kristen, orang yang beribadah, Tuhan mau agar kita memuliakan Tuhan bukan dengan bibir kita saja, bukan dengan mulut kita saja. Dan ketika kita beribadah bukan sekedar perintah manusia yang dihafalkan. Yang Tuhan inginkan kita menjalankan ibadah dari hati yang sadar akan kemurahan dan kedaulatan Tuhan. Maka bagian yang pertama, ibadah dan karakter Kristus, ya, ketulusan dan kesungguhan itu menjadi karakter murid Kristus atau orang Kristen yang beribadah. Karakter orang Kristen, murid Kristus, karakter orang yang beribadah
yang melayani Tuhan adalah apa? Tulus, sungguh-sungguh di dalam menjalankan. Kalau bangsa Israel tadi Tuhan tegur, mereka datang kepada Tuhan hanya dengan mulut saja, bibir saja. Artinya apa? Mereka enggak sungguh-sungguh. Ada lagunya kan? Lain di bibir, lain di hati. Makanya orang bilang dalamnya lautan dapat diselami, tapi dalamnya hati tidak ada orang yang tahu. Ya. Jadi bagian penting, saudara, karakter orang Kristen, murid Kristus, yang perlu dibentuk di dalam ibadah adalah ketulusan dan kesungguhan. Sungguh-sungguh, tulus ketika datang beribadah, memang dari luapan hati yang rindu akan Tuhan. Ya. Bukan karena dihafalkan, bukan karena perintah, bukan. Sehingga kalau orang yang sungguh-sungguh, yang memang tulus mencari Tuhan, maka dia bukan saja beribadah pada waktu yang ditetapkan, bukan, tetapi dia akan berusaha menciptakan ibadah itu. Kita beberapa waktu yang lalu, ibadah secara formal itu dilarang, dibatasi karena adanya corona. Ya, jadi tidak bisa beribadah secara formal, berkumpul secara bersama-sama. Tapi orang yang sungguh-sungguh, yang tulus, mereka terus datang, membentuk, mencari cara bagaimana supaya bisa beribadah. Maka mulailah sibuk dengan apa? Zoom, Zoom ibadah. Yang gak punya Zoom, WA, voice call, grup. Mencari berbagai cara supaya apa? Boleh beribadah bersama-sama saudara seiman. Nah, disinilah terlihat antara orang yang seperti dikatakan firman Tuhan ini, yang datang kepada Tuhan dengan bibir saja atau beribadah hanya dihafalkan, dan yang sungguh-sungguh. Kalau yang ditegur dalam firman Tuhan ini, ya pastilah setelah corona ya sudah. Oh, puji Tuhan, corona kita dilarang kumpul-kumpul. Ini kesempatan. Sehingga apa akibatnya? Setelah habis corona pun kita pasti tidak akan mengingat akan ibadah itu. Ya. Saya berharap anak-anak ya taruh dalam hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di beberapa tempat sekali lagi orang beribadah secara formal, berkumpul untuk memuji Tuhan, itu sulit, itu dibatasi. Bagi kita yang berada di tempat, di daerah yang terbuka untuk beribadah, mari gunakan waktu ini, peluang yang Tuhan berikan. Karena mungkin ada suatu saat kita akan berada, dan bukan mungkin saja berada, mungkin saja di tempat kita saat ini, suatu saat bisa saja akan ada kesulitan untuk beribadah. Kalau kita sulit mendapatkan akses untuk ibadah tanpa ketulusan, kesungguhan hati, maka kita tidak akan pernah berusaha untuk mencari tempat beribadah. Kesungguhan, ketulusan menjadi karakter murid Kristus yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-14 kita perlu ingat bahwa apa yang tidak kita miliki dan apa yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Ini menjadi teguran bagi orang-orang yang memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, menjalankan ibadah hanya dihafalkan saja. Kenapa? Ayat 14 bilang apa? Sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Apa itu?
hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sebagai seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Jadi ini teguran bagi kita Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Dan hal-hal yang sekarang yang belum kita miliki, yang orang lain mungkin miliki, atau siapapun tidak bisa miliki, ingat, ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Makanya jangan kita kemudian mengandalkan apa yang kita miliki, yang sebenarnya pemberian dari Tuhan. Maka Tuhan tegur orang-orang ini yang menganggap diri mereka bijak, yang menganggap diri mereka arif. Kearifan, kebijakan, Tuhan bilang aku akan ambil dari mereka, itu akan hilang. Apa yang kita andalkan hari-hari ini Bapak Saudara? Bisa jadi mungkin harta kita, kepintaran kita, kegagahan kita, kekuatan kita, kesehatan kita, bisa saja Tuhan ambil. Kalau kemudian kita menganggap siapa dia yang membuat kita, Tuhan bisa ambil. Ingat sekali lagi, apa yang tidak kita miliki, bahkan apa yang kita miliki, semuanya milik Tuhan. Jadi memang wajib dan harus sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, mewujudkan imannya melalui apa? Ibadah. Makanya dalam bagian ini saya simpulkan, karakter murid Kristus, orang Kristen yang beribadah adalah apa? Tunduk dan mengandalkan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Walaupun kita kaya, kita tahu kekayaan kita dari Tuhan. Walaupun kita kuat, kita tahu kekuatan kita dari Tuhan. Walaupun kita bijak dan arif, kita tahu kebijakan kearifan kita, pemberian Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kearifan, kemudahan, kegagahan, kekuatan, kekayaan itu bisa hilang lenyap. Dan kita tidak bisa mengandalkan apa yang bisa hilang itu. Itu akan mendatangkan kekecewaan dalam kehidupan kita kalau kita mengandalkan hal tersebut dan kemudian hilang. Tetapi kalau kita tunduk dan mengandalkan Tuhan, maka selemah-lemahnya kita punya kekuatan yang tak bisa digoyahkan. Apa kekuatan kita? Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita, sekuat-kuatnya kita, segagah-gagahnya kita rapuh. Jadi karakter murid Kristus, orang Kristen yang kedua adalah tunduk, mengandalkan Tuhan. Wah, hebatnya kau ya. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Dan yang terakhir, ingat, Allah Maha Tahu. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Ada peringatan lagi. Ayat 15 kita baca sama-sama. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Wah, ini ada orang-orang yang merasa mereka hebat, yang mereka merasa apa yang mereka lakukan tidak ada yang tahu. Ya. Padahal ingatlah bahwa Allah Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, tidak ada yang tidak diketahuinya. Untuk itu karakter yang perlu kita bangun, perlu kita pelihara sebagai orang Kristen, murid Kristus. Di dalam ibadah kita apa? Kejujuran.
Kejujuran menjadi karakter murid Kristus, orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan. Jujur. Jangan seperti orang ini. Mereka menyembunyikan dalam rancangan mereka. Ingat Bapak Saudara, firman Tuhan bilang apa? Bagi kita yang tidak jujur, yang menutup-nutupi, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak akan disingkapkan. Apa yang kau katakan di dalam kamar akan dilantangkan, akan disuarakan, akan diteriakan melalui loteng-loteng, akan dikumandangkan. Tidak ada yang tersembunyi. Bapak Saudara, orang yang hidup di dalam ketertutupan, orang yang hidup di dalam kebohongan, itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Itu ibarat seperti apa? Balon, ya, menyimpan angin di dalam balon. Oh, itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Semakin banyak angin yang disimpan, semakin banyak kebohongan yang ditutup-tutupi. Apa ya? Kebohongan. Ya, semakin banyak berbohong, gitu ya. Kejujuran yang ditutup-tutupi, ibaratnya dia semakin menyimpan tuh dalam balon. Semakin hari semakin apa? Semakin mengembang. Akibatnya apa? Kalau balon yang sudah semakin mengembang, apa? Meletus balon merah tas, gitu ya. Oh, sangat mengerikan. Itu akan menyebabkan apa? Keterkejutan. Wah, tiba-tiba sudah meledak. Itulah salah satu bagian akibat kalau kita tidak mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita menyembunyikan rancangan-rancangan di hadapan Tuhan. Mengapa orang berusaha menyembunyikan rancangannya? Mengapa? Pasti karena sesuatu yang tidak baik. Betul? Kalau sesuatu yang baik, dia tidak akan malu untuk mengakuinya. Dan memang benar, kita terkadang mencari alasan, berkata apa? Saya mau terbuka tetapi malu nanti. Ya, betul ya. Saya mau mengakui kesalahan saya, tapi malu. Saya mau melakukan ini tetapi takut gagal. Takut ini dan itu. Kenapa? Nanti saya ditertawai, nanti saya diolok-olok. Bapak Saudara, hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau kita mau mengakui sesuatu untuk kemudian Tuhan dimuliakan, mengapa kita harus malu? Betul? Mengapa kita tidak mau jujur? Keterbukaan, kejujuran itu menjadi murid, menjadi karakter murid Kristus. Jadi jangan pernah takut Bapak Saudara. Ya, kita menutup-nutupi sesuatu, kalau sampai terbongkar oleh orang lain, itu malah lebih akan memalukan daripada kalau kita yang mengakuinya. Jadi karakter murid Kristus yang perlu kita bentuk di dalam ibadah, yaitu apa? Kejujuran, keterbukaan di hadapan Tuhan. Maka kita akan ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk boleh menjalani hari-hari kehidupan kita. Ingat, beribadah dan membentuk karakter Kristus, murid Kristus sebagai orang Kristen itu perlu apa? Proses, melewati proses demi proses, dan perlu dilatih terus-menerus sampai kapan? Sampai Yesus datang menjemput kita. Ya, karakter kita perlu terus dibentuk. Ya, keterbukaan, kejujuran kita, ketulusan, kesungguhan, ketundukan, pengandalan kita kepada Tuhan, dan masih ada beberapa karakter-karakter Kristus yang lain yang nanti kita akan bahas dalam beberapa kesempatan, yang perlu terus melewati proses demi proses. Amin. Ya, ingat ya. Nah, ini satu pola pembentukan karakter ini. Ini skemanya. Bagaimana karakter itu bisa terbentuk? Karakter itu enggak jadi secara otomatis. Karakter itu dimulai dari apa? Dari pengetahuan, keterampilan, sikap kita yang berpadu dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam lingkungan kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Kemudian kita harus putuskan
Mana yang kemudian kita pikirkan, kita renungkan, baik atau tidak. Nah, inilah kemudian pengetahuan yang kita pelajari, sikap kita, keterampilan yang kemudian kita masukkan di dalam pikiran kita, yang kita terus pikirkan, bisa saja mengubah pola hidup kita, atau kita terus dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita terus, maka itu akan menjadi satu kebiasaan. Jadi biasa. Kebiasaan apa yang kita pikirkan terus menerus itu bisa terwujud di dalam sikap kita, tindakan kita. Tindakan yang terus kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan kita. Nah, kebiasaan inilah yang akan menjadi karakter kita. Nah, pertanyaannya, karakter yang kita lakukan itu bisa saja, pengetahuan dan sikap dan keterampilan yang terus dipikirkan, yang tertuang di dalam sikap, kebiasaan, perilaku sehari-hari yang terus dilakukan menjadi kebiasaan, itu bisa sesuatu yang buruk, bisa sesuatu yang baik. Makanya sekali lagi perlu proses. Jangan pernah mencari-cari alasan. Kalau kita gagal, datanglah di hadapan Tuhan. Tuhan, minta ampun, saya gagal. Ingat, itu adalah karakter murid Kristus. 3 karakter ini paling penting, Bapak Saudara. Ya, karakter yang pertama tadi apa? Ketulusan dan kesungguhan. Engkau hidup tulus, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, melakukan sesuatu tulus, sungguh-sungguh, tidak main-main. Dimanapun kita berada, ketika kita belajar, studi, kerja, sungguh-sungguh kita lakukan dengan tulus. Ada orang kita lakukan, tidak ada orang kita lakukan, sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Tunduk dan mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tahu Tuhan ada. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan beserta dengan kita, maka kita tidak akan takut. Walaupun terkadang kita takut juga. Tapi ketika kita gagal, kita ingat karakter yang ketiga apa? Kejujuran. Kita akui, Tuhan, saya takut. Tolong Tuhan. Tuhan, saya gagal. Tuhan, saya takut mengakui. Tuhan, banyak hal yang saya tidak sanggup. Kita jujur di hadapan Tuhan. Ya. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan mencari-cari alasan. Nah, terkadang kita kan suka mencari kambing hitam. Makanya mungkin kambing mahal ya. Karena orang-orang sering cari kambing hitam. Kita gagal, kita mempersalahkan orang lain. Kita gagal, kita menyamakan dengan orang juga yang gagal. Dia juga bisa kok. Aduh, kasihan banget. Itu keliru banget, Bapak Saudara. Ya. Jangan mencari alasan dari segala kegagalan kita. Ada satu tokoh yang sangat terkenal, mantan Presiden Amerika. Dia bilang apa? Orang yang pandai mencari-cari alasan biasanya apa? Tidak pandai dalam hal apapun juga. Ya, Benjamin Franklin. Orang yang pandai mencari-cari alasan, biasanya dia tidak pandai dalam hal apapun juga. Kepandaiannya apa? Ya cari-cari alasan. Jadi mari, Bapak Saudara jemaat Tuhan, ingatlah akan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, artinya kita juga murid Kristus. Kita belajar dari guru kita, Tuhan kita. Belajar dari firman Tuhan kita. Untuk terus membentuk karakter kita. Supaya kita semakin hari semakin sungguh-sungguh. Semakin tulus beribadah kepada Tuhan. Baik secara formal maupun di dalam keseharian kita. Kita hidup tunduk mengandalkan Tuhan. Kita hidup jujur di hadapan Tuhan.
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya padamu. Sekali lagi mari kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita katakan, hatiku percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Sekali lagi kita katakan, hatiku percaya Tuhan. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita katakan, selalu ku percaya. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk kembali. Kita bersyukur secara pribadi. Ibadah kita selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amen.